Ya, pemirsa, PT Cipta Sarana Medika Tbk resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham DKHH ini melepas sebanyak 530 juta saham baru dengan harga penawaran Rp132 per saham. Dengan demikian, perseroan meraih dana segar sekitar 69,96 miliar rupiah. PT Cipta Sarana Medika Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham DKHH ini menerbitkan saham baru sebanyak 530 juta saham atau setara 20,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik sebesar Rp132 per saham. Dengan demikian, DKHH meraih dana segar sebesar 69,96 miliar rupiah. DKHH juga menerbitkan sebanyak 265 juta waran seri 1 atau 13,12% yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal penjatahan secara cuma-cuma. Dan setiap pemegang 2 saham baru DKHH berhak mendapatkan 1 waran seri 1, di mana setiap 1 waran seri 1 memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru DKHH dengan nilai nominal Rp50 per saham dengan harga pelaksanaan Rp155 per saham. Sementara itu, perseroan akan menggunakan dana hasil IPO sebesar Rp612 juta untuk belanja modal berupa renovasi rumah sakit DKH Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dana sebesar Rp40.760 juta akan digunakan untuk pembangunan gedung baru di sekitar area rumah sakit DKH Cibadak. Selanjutnya sebanyak Rp3.618.784.000 akan digunakan untuk pembelian CT scan serta alat medis dan non-medis yang akan digunakan di gedung baru rumah sakit DKH Cibadak. Sedangkan sisa dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Cipta Sarana Medika Tbk dengan kode sahamnya DKHH, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel. Ada Pak Satria Muhammad Widis, beliau adalah Direktur Utama PT Cipta Sarana Medika Tbk. Ya, halo Pak Satria, apa kabar? Halo Pak, morning. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian sudah ada juga Pak Okten Suhadi, beliau adalah Direktur PT Cipta Sarana Medika Tbk. Halo Pak Okten. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga, apa kabar? Sehat, luar biasa. Luar biasa sekali karena hari ini sudah resmi ya menjadi Alhamdulillah. Efek Indonesia. Nah, mungkin Pak Satria bisa menjelaskan kepada pemirsa juga sebenarnya apa yang menjadi latar belakang begitu ya perseroan memilih nih menjadi perusahaan tercatat. Ya, mungkin perjalanan menuju listing ya, listing di bursa itu motivasinya ada dua hal yang cukup clear untuk kami dari manajemen dan clear dari arahan pemegang saham juga, yaitu pertama adalah untuk mempercepat realisasi misi kami ya, untuk mewujudkan layanan kesehatan yang baik di wilayah underserved. Kalau kami ini DKH Hospitals di PT Cipta Sarana Medika, kami memang fokus untuk healthcare services, providing healthcare di wilayah-wilayah Indonesia yang underserved nih, yang sudah secara statistik, secara studi kita udah tahu di sini healthcare-nya ini masih kurang. Fokus kami di situ. Nah, dan saat ini unit rumah sakit kami juga effective bed occupancy rate-nya sudah menyentuh angka yang di atas 90%. Nah, ini menunjukkan trust yang tinggi ya, trust yang tinggi dari masyarakat, dan dari segi ekonomi pun demand-nya sudah melebihi supply atau kapasitas kami. Nah, jadi pertama adalah memang untuk mengembangkan dari sisi itu, kapasitas dinaikin, layanan di-improve. Nah, kedua, dan ini yang lebih imateri ya, dari kami pun melihat bahwa proses menjadi perusahaan terbuka ini akan memperkuat praktek good corporate governance. Dan ini sesuatu hal yang memang diutamakan dari kami di manajemen, karena kami merasa kalau elemen good corporate governance ini sangat penting untuk longevity-nya sebuah perusahaan, dan untuk memastikan bahwa layanan service quality kami nih kepada pasien harus selalu baik, karena customer perusahaan pada di kami ini kan tentu adalah pasien ya, masyarakat, dan kami mengutamakan gimana nih layanannya itu sebaik mungkin. Nah, karena ada banyak sekali stakeholder ya di industri rumah sakit, dari manajemen, dari mitra dokter, perawat, pasien dan keluarga, untuk menciptakan the best service ini
kami merasa butuh good corporate governance yang baik, dan sebagai perusahaan TBK itu yang akan terus disoroti. Betul, karena itu akan menjadi sangat mudah begitu untuk dilihat transparan sekali begitu ya oleh masyarakat, terutama bagi investor yang sudah menanamkan dana mereka begitu di perseroan sini. Nah, lantas bisa diceritakan sejarah singkat atau profil lah dari perusahaan sendiri nih, Mas Satria? Bisa. PT Cipta Sarana Medica atau DKH itu didirikan sejak tahun 2014. Tapi pendirian DKH Hospitals Group ini lahir dari ide luhurnya Ibu Kalina Umar Radikusuma, istri dari almarhum Pak Umar Radikusuma, mantan Wapres keempat Indonesia dan kakek nenek saya. Nah, beliau itu menginginkan masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan yang baik, terutama di daerah yang underserved, seperti Kabupaten Sukabumi, di mana beliau lahir, dan di Kabupaten Bekasi. Dan inilah target area PT Cipta Sarana Medica pada saat ini. Jadi pada saat ini PT Cipta Sarana Medica TBK itu we consist of 3 unit rumah sakit. Ya, pertama DKH Cibadak yaitu di Sukabumi, dan DKH Sukatani dan DKH Kedung Waringin di Bekasi. Saat ini bed kami hampir menyentuh 400 dan kami melayani lebih dari 100.000 pasien per tahun. Kalau bicara bidang usaha, main business line kami ini ada 2 yang umum di semua rumah sakit, yaitu menyediakan konsultasi dokter dan tindakan medis, dan of course fasilitas rawat inap. Nah, ini core business line kami di industri rumah sakit, dan fokus kami saat ini pasca IPO adalah untuk mengembangkan kapasitas dan upgrade service quality. Itu berarti ya, ekspansi kemudian peningkatan dari pelayanan kepada publik, khususnya masyarakat yang terkait dengan layanan kesehatan. Nah, penasaran juga kaitannya dengan kinerja dari bisnis perusahaan. Mungkin Pak Okten bisa menyampaikan juga nih sisinya perkembangan bisnis, kemudian keuangan ataupun finansial perusahaan sendiri bagaimana sejauh ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kita memiliki tim yang kuat, manajemen yang solid untuk bisa tumbuh bersama. Itu diukur dengan kinerja kuartal 1, yang mana pendapatan kita itu di 36,5 miliar. Q1 ini tumbuh 1,7% dibandingkan Q1 pada periode 2024. Begitu juga secara EBITDA ini juga ada peningkatan sebesar 15,6%, yang mana EBITDA margin kami adalah di 2,41 miliar untuk Q1 2025. Dan laba bersih ini yang terjadi pelonjakan walaupun nilainya tidak signifikan, tetapi ini pelonjakan yang luar biasa akibat kita melakukan proses efisiensi, melakukan proses tata kelola keuangan yang baik, yang mana laba bersih sampai Q1 2025 itu kita 410 juta, tumbuh sebesar 46% tadi. Nah, ini sebetulnya kita melihat dari tren-tren yang ada bahwa kuartal 1 biasanya industri rumah sakit belum optimal untuk peningkatan kinerja. Biasanya nanti mulai ke Q2, Q3. Karena apa? Karena ini hubungannya terhadap kebiasaan masyarakat Indonesia, terutama pasca Lebaran. Pasca Lebaran itu biasanya dengan gaya hidup yang luar biasa, tiba-tiba orang udah banyak masuk ke rumah sakit, dan ini juga udah terlihat. Selain itu juga di awal tahun melalui proses IPO yang kita lakukan, itu kita melakukan renovasi kris. Jadi ketika pendapatan itu belum optimal, kita lakukan renovasi sesuai dengan Perpres nomor 59 tahun 2024, kita mengikuti kamar rawat inap standar. Disitulah kita ngambil corporate action melakukan renovasi kris, sehingga pada saat Q2 kita akan optimal, pelayanan optimal, juga dari sisi kinerja keuangan lebih optimal. Mungkin itu gambaran besarnya. Dan didukung juga oleh infrastruktur yang sedang dikembangkan juga begitu ya. Harapannya Q1 sudah selesai infrastruktur untuk renovasi tadi. Kita di bulan Mei kita udah mulai lari untuk meningkatkan kinerja dengan tim yang sangat solid. Wow, ini demikian. Baik, lantas iklim usahanya seperti apa? Kita akan bahas nanti Pak Satria di segmen berikutnya ya Pak. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kita akan sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, DKHH. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, PT Cipta Sarana Medika Tbk, kegiatan usaha utamanya adalah rumah sakit swasta. Kemudian saham IPO-nya ada 530 juta saham atau 20,78% dari modal store penuh. Underwriter-nya MNC Sekuritas, kemudian tanggal IPO hari ini, harga IPO-nya Rp132 per saham dan hasil IPO 69,96 miliar rupiah. Berikutnya kita lihat penggunaan dana hasil IPO yang tadi sudah disampaikan untuk pengembangan infrastruktur rumah sakit, peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, begitu ya. Baik, ada sekitar 612 juta untuk belanja modal. Ini renovasi rumah sakit DKH di Cibadak, Sukabumi. Kemudian 40,76 miliar untuk pembangunan gedung baru. Ada 3,6 miliar untuk belanja modal. Ada pembelian peralatan medis begitu ya, dan juga non medis. Serta sisanya 24,96 miliar untuk modal kerja. Baik, berikutnya kita akan cermati dari sisi kepemilikan saham. Dari DKHH setelah IPO ada PT Siliwangi, Jaya Kusuma Hospitals, kemudian Iqbal Rahim Willis dan juga masyarakat. Berikutnya posisi aset, liability, kemudian equity dari DKHH seperti yang bisa Anda saksikan per 31 Oktober 2024. Ya, ini gitu ya, masih dari sisi kepemilikan saham. Dan selanjutnya bagaimana dengan posisi aset? Aset yang dimiliki ada 269,1 miliar, kemudian liabilitasnya 140,2 miliar rupiah, ekuitasnya ada 108,8 miliar rupiah. Baik, itu dia beberapa data terkait dengan emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Satria Muhammad Willis, kemudian Pak Oktavian Suhadi. Nah, bicara mengenai iklim usaha ini, mungkin Pak Satria juga bisa menjelaskan juga seperti apa sih persaingannya, makin ketatkah atau ini sudah cukup mature saat ini? Mature, menurut saya far from mature ya. Mungkin kalau tentang industrinya sendiri saat ini, saya bisa dari opini saya ya, industri kesehatan ini memang cukup hot, ya cukup hot. Memang banyak ketertarikan dari investor maupun itu dalam negeri dan dari luar negeri. Mungkin saya nggak usah nyebut nama ya, tapi beberapa tahun kebelakang ini mungkin setelah COVID ya, apalagi setelah COVID banyak sekali interest dari investor, dari player untuk terus mengembangkan aset healthcare, rumah sakit dan other facilities di industri healthcare itu. Nah, mapping kami di industri healthcare ini memang fokus di pelayanan di wilayah yang underserved, yang menurut kami ini potensinya sangat besar, ya, karena mungkin pada kalau kita flashback gitu ya 10-15 tahun yang lalu paling clear buka rumah sakit di metropolitan lah, ya kan, di metropolitan. Tapi sekarang sudah waktunya kita untuk fokus ke daerah-daerah yang lain yang saat ini masih underserved, karena faktanya sudah sangat clear kalau Indonesia ini populasinya sudah mau menyentuh 300 juta, ya, coverage JKN, BPJS tahun ini target 97%, dan our rising middle income, populasi terus naik, itulah faktor-faktor yang mendorong industri kesehatan saat ini. Nah, dari sisi penggunaan hasil IPO sendiri mungkin bisa dijelaskan kembali. Tadi memang ada untuk peralatan medis, non medis, kemudian pembelian juga ada beberapa infrastruktur pendukung, renovasi dan lain-lain begitu. Ya. Untuk penggunaan dana hasil IPO sesuai ya dengan yang ada di prospektus dan yang di infografis tadi. Kalau kami memang fokusnya saat ini adalah di infrastruktur. Karena balik lagi apa yang benar-benar demand pasar yang paling tinggi di market-market yang kami tinjau ini adalah layanannya aja belum ada. Nah, saat ini kami akan membangun gedung baru di Cibadak, dan disitulah kami akan fokus untuk meningkatkan kapasitas, nambah layanan medis yang baru, dan insya Allah meresmikan Center of Excellence pertama di grup kami, layanan unggulan. Nah, ini cukup clear juga dari segi bisnisnya, di mana dengan peningkatan kapasitas tentu kami akan bisa menerima lebih banyak pasien, ya, dan itu tentu akan langsung keluar di revenue-nya. Dan dari sisi layanan medis yang bertambah, itu akan membuat kami lebih aksesibel ke lebih banyak pasien. Dengan diagnosis lebih banyak, lebih canggih, market reach kita juga lebih besar. Nah, itu dia. Lantas kalau kita bicara mengenai perkembangan
ya era digital lah kita tahu saat ini begitu, dan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan atau dimanfaatkan lah kalau kita bicara mengenai digitalisasi. Apakah juga itu diambil secara optimal juga atau dimanfaatkan optimal oleh perseroan begitu? Tentu. Digitalisasi itu bisa dibilang backbone dari growth kami di PT Cipta Sarana Medica, dan kami juga sangat apresiasi dari pemerintah banyak sekali gebrakannya, karena digitalisasi ini tidak hanya didukung oleh pihak swasta, tapi dari pemerintah pun sangat push untuk digitalisasi dari semua layanan kesehatan ini, dan ini langsung terlihat. Misalnya yang sangat simple adalah antrian online. Jadi sekarang pasien tidak harus menunggu berjam-jam di rumah sakit rame-rame, bisa langsung antrian online via digital service dari yang disediakan pemerintah dan di link ke sistem kami. Dan ini pun langsung tersambung ke digital ERP, digital ERP rumah sakit yang akan menyambung seluruh services di dalam rumah sakit ini. Jadi sudah hilanglah waktu admin, dan sekarang kami bisa langsung fokus untuk melayani pasien. Mungkin itu bagian dari termasuk efisiensi yang dilakukan ya dengan penggunaan digitalisasi tadi begitu. Nah, lantas tantangan yang masih dihadapi oleh perseroan tadi juga kan Pak Satria sebut cukup hot lah ya kalau kita lihat begitu iklim usahanya nih, Pak. Seperti apa nanti? Ya memang kembali lagi dengan perkembangan rumah sakit saat ini, itu persaingan di industri rumah sakit itu cukup ketat. Tetapi kembali lagi tantangan itu bisa diukur semakin kuatnya kita modal, maka semakin bisa kita menghadapi tantangan tersebut. Selain itu juga tantangan itu yang kita lihat dari sisi dari tenaga kerja atau SDM yang kompeten, karena kembali lagi dengan bertambahnya jumlah rumah sakit dengan standarisasi mutu yang ditetapkan, maka kompetensi SDM sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk melayani pasien dengan standar yang clear gitu. Nah, yang terakhir itu adalah memang kembali lagi nanti ini kita sampaikan bahwa kadang-kadang perizinan kita ini di Indonesia masih ada triki-trikinya. Nah, itu juga tantangan juga. Contoh ketika kita ada kebutuhan dokter, maka kita harus ada SIP harus menunggu berapa minggu, berapa hari, padahal ketika dokter itu resign, pasien harus dilayani, tetapi dokter yang pengganti belum bisa masuk. Karena masih menunggu proses perizinan. Nah, itu juga dialami juga ketika untuk tenaga medis yang namanya STR juga, ketika ada ketika pengganti harus didaftarkan. Kira-kira di daerah mana, rumah sakit mana. Nah, itulah bagian tantangan-tantangan yang ada. Selain itu juga tantangannya, memang ini kembali lagi pemerintah luar biasa dengan Menteri Kesehatan yang sekarang, Pak Budi GS, dan Direktur BPJS Prof. Ali Gufron, ini mereka melakukan proses standarisasi semua. Tujuannya kembali ujung-ujungnya pelayanan prima. Nah, ketika regulasi itu dikeluarkan, nah bagaimana caranya rumah sakit swasta langsung cepat adaptif. Nah, tantangan jika tidak adaptif, tidak bisa menyesuaikan regulasi, maka dia akan terpental atau akan nggak masuk ke dalam kompetisi itu gitu loh. Nah, dan yang paling terakhir adalah ketika kita dipaksa untuk mengikuti regulasi-regulasi, cuma ada kembali tantangannya bagaimana tarif. Investasi harus bagaimana tarifnya. Dan saat ini kita udah melakukan proses namanya penyesuaian kris tadi, tetapi belum ada nih angin segar nih kira-kira tarif BPJS seperti apa. Nah, itu juga tantangan dari pemerintah, dari kita. Bagaimana tarif yang ada, kita melakukan proses capex, tetapi kita juga harus menjaga kinerja keuangan dengan baik. Mungkin seperti itu. Itu dia, dengan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, lantas strategi untuk menjaga kinerja keuangan, pendapatan, dan juga laba bersih di sepanjang tahun 2025, apalagi pasca IPO. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Satria Muhammad Wilis, Direktur Utama PT Cipta Sarana Medika Tbk dan juga Bapak Oktan Suhadi, Direktur PT Cipta Sarana Medika. Baik, nah kalau kita bicara mengenai target kinerja, kemudian dengan beberapa tantangan yang Pak Oktan sudah sampaikan tadi. Nah ini strateginya seperti apa? Cukup terkika atau memang sudah dimitigasikan sejak awal ini? Ya. Dari awal kita sudah melihat, kita memapping kira-kira tantangan seperti apa. Jadi kita ada 3 strategi yang kita coba bangun supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan tantangan itu menjadi peluang. Nah itu strategi pertama pasti adalah kita meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan medis. Dengan meningkatkannya kapasitas yang tadi memang bornya sudah diambang luar biasa. Nah, dengan penambahan juga pelayanan itu berpengaruh terhadap peningkatan kinerja nanti, kinerja keuangan, karena kembali lagi kata kunci dari mengelola industri healthcare atau rumah sakit yang pertama adalah bagaimana tumbuh jumlah pasien yang di-manage, yang dikelola, baik itu rawat inap maupun rawat jalan. Yang kedua juga adalah terkait dengan pelayanan. Bagaimana semakin banyak pelayanan yang kita berikan kepada pasien-pasien, tentunya si pasien itu tidak akan susah mencari. Contoh begini, ketika ada sakit, ya mendingan di rumah sakit situ saja, karena di sana sudah ada pelayanan ini. Dan berdampak terhadap bicaranya pendapatan. Karena bukan hanya jumlah pasien yang untuk meningkatkan revenue, tetapi pelayanan, semakin banyak pelayanan itu akan meningkatkan pendapatan atau namanya indeks pendapatan per pasien. Karena kita menganut sistemnya adalah activity based costing, ya harapannya pasien banyak, jumlah layanan banyak, sehingga pendapatan per pasiennya jadi lebih optimal. Itu yang satu. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan healthcare ekosistemnya. Dengan kita mengembangkan healthcare system, maka semuanya terintegrasi. Makanya kita melakukan proses pengembangan rumah sakit itu sistemnya clustering. Di Bekasi kita bangun 3, nanti di Cibadak, di Bogor, atau cluster Bocimi kita bangun 3. Apa keunggulannya dengan sistem clustering? Yang pertama dari sisi SDM. Dokter itu sesuai dengan regulasi harus mendapatkan surat izin praktek 3 rumah sakit. Sehingga dokter akan terjaga jadwalnya dengan kita, dengan mereka melakukan pelayanan di rumah sakit kita. Farmasi kita juga bisa melakukan proses pembelian satu pintu. Harapannya biaya farmasi kosnya jadi ringan. Begitu juga seterusnya. Yang tidak kalah penting adalah terkait dengan SDM-nya. Jadi SDM-nya itu bagaimana tenaga medis. Mohon maaf jika terjadi nanti di rumah sakit ini kekurangan tenaga medis akibat ada pelonjakan, maka kita tidak perlu jauh. Ekosistemnya sudah ada. Jadi kita tinggal tolong kita bantu ke rumah sakit ini. Kita bantu rumah sakit dengan jarak yang tidak lebih dari 2 jam. Sehingga apa? Pasien tetap kita layani. Yang terakhir adalah kita tetap menjaga kualitas pelayanan tadi. Nah, strategi ketiga yang tidak kalah penting adalah golden standard layanan BPJS. Kita ikutin semua regulasi yang ditetapkan oleh BPJS. Dengan kita mengikuti regulasi dengan benar, GCG-nya jalan, harapannya kita akan mendapatkan golden standard tadi. Nah, inilah tantangan bagaimana kita mengatur dari proses yang ada, kita bangun strategi, sehingga apa? Si pihak BPJS dalam hari ini regulator pun akan merasa happy kita, karena kita sama-sama mitra untuk saling mendukung. Kira-kira demikian strategi. Nah lantas keunggulan kompetitif apa yang juga bisa ditawarkan atau disampaikan kepada pemirsa, pada investor begitu? Kalau kita petakan berdasarkan apa yang sudah dibangun, ada 4 kita melihat dari keunggulan kompetitif perseroan dalam hal ini PT Cipta Sarana Medika. Yang pertama adalah dari sisi lokasi, yang kedua adalah dari sisi SDM, yang ketiga itu dari sisi cost leadership, bagaimana tata kelola keuangan. Yang keempat itu dari sisi branding dan reputasi. Coba kami sampaikan bahwa lokasi rumah sakit kami itu lokasinya sangat strategis karena beririsan dengan 3. Yang pertama adalah lokasi di jalan raya utama. Yang kedua adalah lokasinya di perumahan padat penduduk. Yang ketiga lokasinya beririsan dengan pabrik. Nah, itu keunggulan kami.
ketika kita melakukan proses ekspansi bisnis, ketika kita melakukan proses akuisisi rumah sakit, maka 3 itu menjadi standar kita dari lokasi yang strategis. Yang kedua adalah dari sisi kompetensi. Top manajemen kami memiliki kompetensi baik dari BOD maupun BC sesuai dengan bidangnya. Pengalamannya pasti lebih dari 25 tahun. Kita di sini juga ada komisaris dari ID, ketua ID. Kita ada komisaris juga dari dari BPKP. Kita juga tim kita Pak Satria dengan saya, kebetulan saya memang selama ini berkecimpung di korporasi kelapa sawit yang mana sangat rigid bisnisnya, dan itu dibantu dengan direktur-direktur rumah sakit kita yang handal disertai dengan pendidikan yang luar biasa. Karena mereka rata-rata direktur rumah sakit kita adalah memiliki titel Mars. Selain itu juga dari tenaga-tenaga medis kita memang sangat-sangat konsen terhadap seleksi. Jika tidak memenuhi kualifikasi, maka kita akan ambil. Memiliki kualifikasi, kompetensi yang ada, terutama dari sisi etika juga kita lakukan. Kira-kira dari sisi SDM seperti itu. Dari sisi council leadership, bagaimana kita mengelola rumah sakit itu menyeimbangkan antara pendapatan dan menyeimbangkan terhadap expense. Kita melakukan namanya tata kelolanya dengan menghitung cost per pasien dan menghitung indeks pendapatan pasien. Harapannya dengan selisih margin tersebut kinerja keuangan lebih baik. Yang terakhir adalah yang tidak penting adalah reputasi dan bagaimana branding. Branding kita, segmen kita adalah dengan membantu pemerintah dengan melayani pasien-pasien BPJS. Harapannya juga itu program dari keluarga Bu Umar juga untuk program sosial social responsibility-nya untuk bisa membantu pemerintah dari sisi sektor kesehatan. Baik. Itulah kira-kira. Nah, terakhir bagaimana optimisme Anda sendiri begitu terkait dengan kinerja perseroan ke depan pasca IPO ini begitu? Saya melihat sangat optimis. Ada beberapa faktor. Faktor pertama memang dari sisi pemerintah. Yang pertama adalah bagaimana dalam hal ini ada regulator BPJS itu sangat expand sekali untuk mengambil captive market terhadap kepesertaan BPJS. Tadi Pak Satria sudah sampaikan bahwa kita saat ini sudah 97% atau dari total jiwa 275 juta jiwa rakyat Indonesia itu sudah 265-nya sudah kepesertaan BPJS. Itu nilai yang sangat optimis dengan target 97% tahun ini. Artinya kalau kita bertiga kalau kita ber-100 orang hanya 3 yang tidak BPJS, 97-nya sudah BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah dengan kabinet merah putih yang 3 sektor. Yang pertama sektor kesehatan, sektor pendidikan, yang ketiga sektor pangan. Nah, sektor kesehatan ini luar biasa dengan eranya Menteri Pak Budi GS. Mereka melakukan ekspansi dari 3 faktor. Pertama, ekspansi dari sisi infrastruktur. Yang kedua adalah ekspansi dari digital. Yang terakhir adalah ekspansi terhadap regulasi. Regulasi bisa supaya swasta bisa cepat ikut. Harapannya apa? Dengan swasta ikut cepat membantu proses ini, akses masyarakat, akses masyarakat lebih mudah, akses masyarakat lebih gampang sehingga apa? Sehingga kembali lagi banyak masyarakat atau pasien yang sakit masuk ke rumah sakit kami. Baik, Pak Kapten. Gitu. Terakhir mungkin Pak Satria, harapannya setelah perseroan IPO kemudian tadi dengan beragam target-target yang sudah dicanangkan sendiri oleh manajemen. Yang terutama kami tetap fokus pada misi kami ya. Tetap fokus pada misi kami. Buat kami ini memang starting line ya. Starting line yang baru dan insya Allah ini bisa meneruskan kebaikan dari Ibu Umar dan sekaligus menciptakan optimisme untuk usaha kami di PT Cita Sarana Medica. Dengan kami tetap fokus untuk mewujudkan visi Indonesia sehat dan memberi layanan pasien dengan dedikasi sepenuh hati. Baik, itu dia yang sudah disampaikan pemirsa. Demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Satria Muhammad Wilis, Pak Alten Sohadi. Selamat juga setelah melantai di Bursa Efek Indonesia dan menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Alten. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menakar potensi dari pengembangan hilirisasi batu bara. Kami segera kembali. Wow.